Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Meski saat ini kita berada di pandemi COVID-19, tapi dengan penuh semangat kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir. Kali ini Bu Guru akan membahas sebuah materi tentang salah satu jenis teks yang tentunya sering kita temui. Mungkin sebagian orang tidak sadar teks ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak menemukan sebuah teks yang singkat, padat, dan jelas, nah bisa jadi itu anak tengah menemukan teks yang akan kita bahas kali ini. Teks apakah itu? Itu adalah teks eksposisi. Kali ini kita akan membahas KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi fokus pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama struktur teks eksposisi dan yang kedua aspek kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tesis atau pernyataan umum, yang kedua argumentasi atau alasan, dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Struktur teks eksposisi yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena alasan yang digunakan penulis ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau bahkan pada posisi yang berseberangan dengan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Struktur yang kedua yaitu argumentasi atau alasan. Pada bagian ini, panjang dan pendeknya tergantung pada jumlah argumen secara garis besar yang disampaikan di dalam pernyataan umum. Kemudian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut ke dalam paragraf-paragraf. Dalam pengembangan argumen menjadi paragraf, dapat dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat berupa simpulan. Nah, berdasarkan argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya, pengulangan opini ini bersifat pilihan, artinya tidak semua teks eksposisi memilikinya. Bagaimana Ananda? Sudah paham dengan struktur teks eksposisi? Atau masih bingung? Sekarang kita coba perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Untuk lebih memahami tentang struktur teks eksposisi, perhatikan salah satu contoh teks eksposisi yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Pada paragraf pertama, dikategorikan sebagai tesis karena mengungkapkan pernyataan umum. Paragraf pertama dalam teks ini membahas secara umum terkait hukum di Indonesia dalam berbagai tindak kejahatan. Meski belum membahas secara keseluruhan, namun dalam tesis sudah memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam teks ini. Pada paragraf kedua, ini dibuat lebih rinci lagi dengan menampilkan alasan dan contoh hukum yang ada di Indonesia. Paragraf kedua inilah yang disebut sebagai argumentasi dalam teks eksposisi karena penulis memberikan alasan dan contoh. Untuk memperkuat alasan pada argumentasi, diberilah penegasan ulang pada paragraf terakhir. Penegasan ulang memberikan penegasan kembali terkait argumen dan tesis yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah membaca teks ini secara keseluruhan, pembaca bisa menjadi paham terkait apa yang disampaikan karena penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, pembaca bisa saja sepakat terkait apa yang telah disampaikan ataupun memiliki pandangan lain tentang pendapat penulis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu pronomina.
Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang dibagi menjadi dua, yaitu persona tunggal dan persona jamak. Sedangkan untuk pronomina non persona atau kata ganti bukan orang dibagi menjadi dua, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Kaidah kebahasan teks eksposisi yang kedua yaitu nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Yang kedua yaitu verba atau kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar, perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Nah, dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Dalam tataran kata, konjungsi termasuk kategori kata tugas. Dalam teks eksposisi, konjungsi digunakan untuk memperkuat argumentasi, menata argumentasi dari yang paling kuat ke yang paling lemah, atau sebaliknya, dan menciptakan struktur teks eksposisi yang bagus. Konjungsi terdiri atas beberapa jenis, yaitu konjungsi antar kalimat, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Sekarang sudah paham kan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.